Dalam proyek ini, kami bertujuan untuk memahami pemanfaatan energi matahari sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan, serta mempelajari cara kerja panel surya dalam mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Selain itu, kami ingin menunjukkan adanya perubahan energi dari matahari menjadi listrik, lalu menjadi energi gerak pada mobil yang kami buat. Mobil ini juga berfungsi sebagai prototipe sederhana kendaraan bertenaga surya di dunia nyata, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan energi ramah lingkungan untuk masa depan. Dalam proyek ini, kami menggunakan beberapa bahan, antara lain kardus, panel surya, dinamo, kabel, roda gigi, dan besi tipis. Langkah-langkah membuatnya adalah: pertama, potong 2 kardus berukuran 12,5 cm x 12,5 cm untuk atap dan alas mobil. Kedua, potong 8 kardus berukuran 12 x 3 cm sebagai atap. Ketiga, potong 4 kardus berukuran 5 x 12,5 cm untuk bagian samping mobil. Keempat, potong 8 lingkaran berdiameter 6 cm untuk roda. Kelima, rangkai mobil dengan kardus yang sudah dipotong. Keenam, pasang dinamo dan roda gigi, lalu sambungkan dengan roda. Roda disambungkan ke dinamo dengan perantaraan besi tipis. 7. Sambungkan kabel ke panel surya dan dinamo. Rangkaian listrik yang kami pakai adalah rangkaian paralel. Ke-8, lem panel surya ke bagian atas mobil. Dalam percobaan yang kami lakukan, terlihat bahwa intensitas cahaya memengaruhi tegangan yang dihasilkan oleh panel surya. Saat cahaya terang, tegangan yang dihasilkan lebih besar, yaitu sekitar 5,40 volt. Sedangkan pada kondisi cahaya redup, tegangan yang dihasilkan lebih kecil, yaitu sekitar 4,27 volt. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas cahaya, semakin besar energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Dalam percobaan ini, kondisi cahaya juga berpengaruh terhadap pergerakan mobil. Pada kondisi terang, mobil dapat bergerak dengan waktu tempuh rata-rata sekitar 1,77 detik dan percepatan rata-rata sebesar 0,70 meter per second kuadrat. Namun, pada kondisi redup, mobil tidak dapat bergerak meskipun roda tetap berputar. Hal ini menunjukkan bahwa energi listrik yang dihasilkan pada cahaya redup tidak cukup kuat untuk menggerakkan mobil secara keseluruhan, karena masih harus melawan gaya gesek antara roda dan permukaan serta komponen mobil lainnya. Dalam analisis percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa energi yang dihasilkan pada kondisi cahaya redup tidak cukup untuk mengatasi gaya gesek, sehingga mobil tidak dapat bergerak. Oleh karena itu, diperlukan tegangan minimum agar mobil bisa mulai bergerak. Selain itu, motor listrik juga membutuhkan energi yang cukup untuk menghasilkan gaya yang mampu menggerakkan mobil. Beberapa faktor yang memengaruhi hasil percobaan ini antara lain gesekan antara roda dan permukaan, keseimbangan rangka mobil, serta posisi panel surya terhadap sumber cahaya yang menentukan seberapa maksimal energi yang dapat diterima.